Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Masih semangat ya dalam pembelajaran daring atau pembelajaran dari jarak jauh. Untuk anak-anak kelas 11 baik dari jurusan Multimedia, AKL, dan OTKP. Pertemuan minggu ke-7 masih tetap bersama Bu Fitra. Sebelum memulai pertemuan minggu ke-7 ini, kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita mulai ya anak-anakku. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum memulai materi minggu ke-7 ini, sekedar info saja. Info yang kemarin, Bu Fitra mengatakan dalam minggu ke-6 kemarin, dalam minggu ke-7 ini kita maafkan anakku, kalian mengerjakan LKS dalam minggu ke-6 kemarin. Nah, ternyata anak kelas 11 buku LKS-nya belum dibagikan. Untuk kelas 11, baik dari multimedia, AKL, dan UTKP, sifatnya wajib memiliki buku LKS, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wajib memiliki semuanya. Tidak boleh saling pinjam-meminjam. Kalau sudah dapat buku LKS Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sampul plastik. Ya, saya ulangi lagi, di sampul plastik. Oke. Kembali lagi dalam pertemuan minggu ke-7 ini, masih bersama Bu Fitra. Materinya materi baru tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Dalam minggu ke-7 ini, Bu Fitra kasih tugas saja. Tugas yang pertama, buatlah 5 pertanyaan mengenai gambar di atas berkaitan dengan sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Amatilah gambar berikut ini. Kalian buatlah 5 pertanyaan. Nih, hakikat demokrasi. Kalian juga tulis di buku tulis kalian. Hakikat demokrasi, makna demokrasi. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini dalam kelas 10, Bu Fitra sudah memberikan pengertian tentang demokrasi, yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, ini apa maksudnya? Pemerintahan dari rakyat itu orangnya berasal dari rakyat, dari orang biasa.
Contohnya kalian kalau sudah dewasa nanti, sudah berusia 18 tahun, lulus SMK, boleh menyalonkan diri kalian untuk menjadi wakil rakyat. Nah, sebelum kalian sudah menyalonkan diri untuk wakil rakyat. Lah, untuk menjadikannya kalian harus dipilih oleh rakyat sendiri, dipilih oleh masyarakat. Bisa. Itu oleh rakyat. Jadi pemilihannya dipilih oleh rakyat. Kita kenalnya apa kemarin? Pemilu. Pemilihan langsung. Dan untuk rakyat. Untuk rakyatnya apa? Kalian sudah terpilih menjadi wakil rakyat. Kalian harus mengembangkan, harus mengutamakan kepentingan rakyat karena rakyat sudah memilihmu menjadikan wakil rakyat. Nah, itu adalah demokrasi. Demokrasi itu maknanya bebas anak-anak, bebas menentukan pilihan yang menurut kalian baik. Demokrasi bukan berarti kalian sewenang-wenang, bukan. Demokrasi ya bebas, tetapi tetap pada aturan yang dimiliki oleh negara Indonesia kita tercinta. Sama dengan halnya kalian pindah agama, kalian bisa pindah agama. Kalau agama saat ini menurut kalian tidak cocok untuk kehidupan kalian, kalian bisa pindah agama. Ya, itu bebas semua, itu juga termasuk dalam demokrasi. Ya, demokrasi bukan berarti kita bebas sebebas-bebasnya, bukan. Ya bebas, tapi tetap pada aturan yang dimiliki oleh negara kita ya anak-anakku. Jangan bebas yang sembrono. Oke. Hakikat demokrasi. Negara demokrasi dimaknai sebagai negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan rakyat kemarin Bu Fitra sudah memberikan penjelasan pada kelas 10. Kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara. Kekuasaan warga negara. Rakyat itu adalah bisa berkuasa, tetapi masih dalam batasan-batasan aturan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Masih dalam hakikat demokrasi. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi di suatu negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Nah, ini kembali lagi dalam demokrasi yang tadi, yang pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah. Nah, ini tugas keduanya. Kalian cari penjelasan tentang kriteria menentukan situasi demokratis. Ini, kalian cari penjelasannya. Ada dua tugas. Yang pertama, mengamati gambar tadi, terus kalian cari apa ya tadi ya? Membuat 5 pertanyaan. Terus mencatat slide-slide tadi, materi tadi. Yang ketiga,
makna demokrasi ini kriterianya kalian cari penjelasannya. Oke anak-anakku, dikerjakan di buku tulis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Terus kalian foto hasil tugasnya. Kalian kirimkan ke Gmail-nya Bu Fitra, fitrainsani0201@gmail.com. Bu Fitra ulangi lagi. Kalian kerjakan di buku tulis kalian, buku tulis Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hasil tugasnya kalian foto, lalu kirimkan ke Gmail-nya Bu Fitra, fitrainsani0201@gmail.com. Terima kasih anak-anakku, semoga materi ketujuh ini memberikan manfaat untuk kita semua dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.